Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik, mata kuliah ekonomi politik yang diampu oleh Bapak Hadi Ma'ruf, Magister Pendidikan, yang disusun oleh kelompok 7 yaitu yang beranggotakan Feni Dwi Amalia, Nila Agustin, Prasasti Nurasih, dan Adinda Fuadilah Kumairoh, kelas 6D, Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Mei 2021. Langsung saja kita ke materi yang pertama. A. Mengenai deskripsi. Secara umum, istilah otonomi negara merujuk pada kemampuan negara untuk mendefinisikan dan menjalankan agenda yang tidak didefinisikan semata-mata oleh kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Pendekatan yang bersifat pada negara dalam ekonomi politik adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Dalam literatur, pendekatan ini seringkali digunakan kata masyarakat untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk kepentingan individu maupun kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini masih menganut ide dari pendekatan klasik yang membedakan antara negara dengan masyarakat sipil. Di sini kami juga mendeskripsikan istilah mengenai perekonomian masyarakat wilayah pribadi sebagai makna yang kurang lebih sama. Yang ketiganya merujuk pada sistem hubungan pribadi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam kapasitas pribadi. B. Otonomi negara. Di sini ada para pemikir Marxis, ada para pemikir pluralitas, ada para teoritisi dan teoritis aliran statisme. Para pemikir Marxis memandang bahwa negara memiliki otonomi relatif. Para pemikir pluralitas secara teoritis memandang bahwa negara memiliki otonomi asalkan sektor dari tekanan kelompok tidak jelas, yaitu ketika tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tidak menghasilkan tuntutan politik yang jelas. Dan yang terakhir pada teoritisi aliran statisme, konsep otonomi negara memandang bahwa negara adalah bebas dari pengaruh eksternal atau pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh eksternal memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama adalah bahwa negara yang dikatakan bebas akan mampu menang dalam melawan tekanan-tekanan dari masyarakat sipil. Ide dasarnya adalah bahwa para pemimpin negara memiliki tujuan sendiri yang berbeda dari tujuan para pemimpin atau pemuka masyarakat. Akibatnya akan terjadi pertarungan politik di mana para pemimpin negara berusaha membendung tekanan-tekanan dari kepentingan pribadi dalam masyarakat dan berusaha untuk menerjemahkan keinginan-keinginan mereka sendiri ke dalam kebijakan publik. Konsekuensi yang kedua adalah bahwa tindakan negara yang dipandang sebagai tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau koalisi antar kelompok manapun. Yang dimaksud bukanlah bahwa negara akan menentang kepentingan-kepentingan ekonomi dalam masyarakat, karena pandangan semacam itu tidak pernah dinyatakan secara jelas oleh para pemikir dari aliran-aliran ini. Pandangan semacam ini bisa ditemukan dalam konsep keseimbangan antara kekuatan-kekuatan kelas yang saling bertentangan. Dalam pertentangan Marxis atau dalam pertentangan dari teori pluralisme bahwa sektor dari daya-daya kekuatan kelompok secara teoritis bisa berjumlah nol. Konsep ini memiliki dasar yang sama, yaitu bahwa negara bertindak karena sektor swasta secara keseluruhan tidak bertindak, atau dengan kata lain negara bertindak karena kehendak sosial tidak berhasil terbentuk. Dalam teori publik, secara kondisi di mana terjadi kesulitan untuk menentukan apa yang menjadi kehendak sosial seperti ini, dipandang sebagai kondisi yang terjadi secara umum sehingga membuat pemerintah dalam masyarakat demokratis menjadi berada dalam posisi yang sulit. Yang ketiga adalah bahwa negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar. Konsep seperti ini sangat banyak dianut oleh para pemikir tentang masalah pengambil kebijakan. Pandangan tentang otonomi negara seperti ini memiliki hubungan erat dengan literatur negara kuat versus negara lemah. Negara kuat adalah negara yang mampu menolak tekanan dan menghasilkan inisiatif kebijakan publik, sementara negara lemah adalah negara yang tunduk pada tekanan dari kepentingan-kepentingan ekonomi.
Pandangan seperti ini didasarkan pada sebuah asumsi implisit bahwa struktur dari representasi kepentingan masyarakat tidak memadai dan secara sistematis mengabaikan mereka yang memiliki kepentingan atau andil dalam proses politik, sehingga otonomi negara dipandang sebagai sebuah bentuk tindakan negara yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, sehingga otonomi negara menjadi sebuah anomali atau keanehan yang sulit dijelaskan bagi teori itu. Namun, dalam pendekatan-pendekatan yang berpusat pada masyarakat seperti ini, masalah penetapan agenda oleh negara tidak dapat sepenuhnya diabaikan dan unsur-unsur yang lebih menekankan pada aktifnya peranan dari negara masih bisa tetap. Subbab yang ketiga adalah pendekatan-pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan utilitarium. Buku karya Erich Nottlinger yang berjudul On the Autonomy of the Democratic States tentang otonomi negara demokratis berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitarian pada negara-negara yang bertindak menurut agenda mereka sendiri. Istilah negara menurut Nottlinger merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu-individu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. Dari definisi ini tampak dua hal penting mengenai negara. Yang pertama, negara terdiri dari beberapa individu, dan yang kedua, negara terpisah dari masyarakat, di mana masyarakat ini terikat untuk mematuhi keputusan-keputusan negara. Individu-individu yang memegang jabatan dalam lembaga-lembaga negara memiliki pilihan sendiri-sendiri yang mereka buat berdasarkan pilihan-pilihan dari konstituen. Berdasarkan ciri kepribadian dari para pejabat itu sendiri dan struktur dari kewenangan politik di mana mereka bekerja. Maka dalam pandangan Nottlinger ini, otonomi negara adalah bentuk kemampuan dari para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka dengan cara menerjemahkan pilihan-pilihan itu ke dalam kebijakan publik yang bisa selaras atau bisa juga bertentangan dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Kadang pilihan-pilihan dari individu yang tidak memegang jabatan negara ini mengalami konflik dengan pilihan-pilihan dari individu yang menjadi pejabat. Dan ketika konflik itu terjadi, kadang-kadang pilihan dari para pejabat negaralah yang menang. Ketika pilihan dari pejabat negara ini menang, maka dikatakan bahwa negara memiliki otonomi. Nottlinger memaparkan masalah otonomi negara sebagai sebuah klaim yang dapat dibuktikan secara empiris. Negara akan dikatakan otonom ketika pejabat-pejabatnya berhasil menerjemahkan pilihan-pilihan mereka sendiri menjadi kebijakan. Negara dapat dikatakan sebagai negara karena individu-individu di dalamnya memegang jabatan yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap sebagian atau semua individu di dalam masyarakat. Masyarakat sipil dikatakan sebagai bukan negara karena di dalamnya tidak ada kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat seperti itu. Tapi pembatasan seperti ini memiliki masalah, yaitu tidak adanya kriteria yang relevan dengan isi dari pilihan para pembuat kebijakan negara dan bagaimana cara membedakan pilihan para pembuat kebijakan negara ini dengan pilihan dari mereka yang bukan pejabat negara. Pilihan negara dengan pilihan non-negara dapat dianggap sama bentuknya biarpun isinya bisa bertentangan satu sama lain, sehingga kita tidak dapat menentukan mana pilihan yang merupakan pilihan negara karena tujuan-tujuan yang diupayakan para pemimpin negara tidak memiliki isi yang khas dan berbeda dari pilihan lain. Alasannya adalah karena kepentingan atau tujuan dari para pemimpin negara pun bisa bersifat pribadi yang dimiliki pejabat. Pemberian keuntungan-keuntungan bagi konstituen dan tidak selalu bersifat menguntungkan bagi masyarakat luas. Tiadanya perbedaan isi atau perbedaan substansi antara pilihan-pilihan dalam wilayah negara dengan wilayah non-negara membuat konsep otonomi negara menjadi tidak jelas dasarnya. Yang terakhir, mari kita memperhatikan sebuah versi aliran pluralis dan pendekatan utilitarian. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, aliran
pluralisme memandang bahwa negara memiliki peran sebagai fasilitator belaka. Ketika negara dihadapkan pada tekanan-tekanan dari masyarakat yang saling bertentangan satu sama lain, negara melakukan mediasi dan koordinasi terhadap klaim-klaim yang saling bertentangan dari berbagai kelompok, mendorong pihak-pihak yang berbeda pandangan untuk mengambil kompromi dan menjamin bahwa aturan permainan dipatuhi oleh semua pihak. Negara dalam artian ini adalah arena pertarungan dan sekaligus menjadi wasit, yaitu sebuah tempat di mana konflik masyarakat dijalankan dan sekaligus merupakan beberapa aturan yang mengatur jalannya konflik itu. Setelah kelompok-kelompok dalam masyarakat mengungkapkan tuntutan mereka, negara berubah perannya dari yang sebelumnya berfungsi sebagai penjamin kepatuhan terhadap prosedur menjadi pihak yang mengimplementasikan kebijakan. Pluralisme sebagai sebuah teori sosial memberikan peran yang kecil bagi negara. Arthur Bentley, pelopor dari teori pluralisme di Amerika Serikat, berkomentar, "Fokus utama saya bukan pada politik, karena fokus pada politik itu merupakan konsekuensi dari fokus penelitian saya terhadap kehidupan ekonomi. Dan negara itu sendiri sejauh yang saya tahu dan saya yakini tidak menjadi faktor dalam telaah ini." Jika teori dari aliran pluralisme ini diterima secara serius, maka akan sulit atau bahkan tidak mungkin negara dapat memiliki otonomi, karena kebijakan-kebijakan negara dipandang cuma sebagai dampak dari tekanan-tekanan dari berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat. Dan bahkan dalam pandangan pluralis, substansi dari masyarakat diyakini akan terbentuk ketika hasil-hasil keputusan politik mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang ada di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketika terjadi jalan buntu dalam konflik antar kelompok, atau jika vektor-vektor dari daya-daya kekuatan kelompok mencapai 0, maka barulah terbuka kemungkinan yang lebih besar bagi negara untuk mengambil tindakan. Bagi teori pluralisme, otonomi negara adalah fenomena yang ada secara empiris dan tidak dapat dijelaskan. Ada banyak kasus nyata dalam dunia politik yang tidak selaras dengan teori ini, seperti yang ditunjukkan oleh Skocpol. Kondisi global yang terbentuk setelah usainya Perang Dunia II membuat pandangan-pandangan tentang perubahan sosial dan politik yang berbasis masyarakat menjadi lebih sulit untuk dipercaya. Depresi besar di dekade 1930-an mendorong pemerintah di banyak negara untuk melakukan intervensi dan pembuatan kebijakan-kebijakan makroekonomi, dan pengeluaran publik mengalami kenaikan pasar di hampir semua negara yang berhaluan demokrasi liberal. Fakta yang menurut Skocpol lebih penting lagi adalah bahwa pada dekade 1970-an, Inggris dan Amerika Serikat sama-sama mengalami beban berat akibat persaingan ekonomi internasional. Masyarakat di dua negara ini tidak lagi mampu untuk mempertahankan keunggulan ekonomi mereka, sehingga menjadi bersedia untuk membiarkan negara berperan secara lebih aktif. Ada beberapa contoh negara lain yang juga relevan di sini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Peter Evans terhadap Brasil yang menyimpulkan bahwa Brasil adalah pemerintah yang bekerja demi pentingnya sendiri dan sekaligus merespon kapital domestik dan internasional. Upaya untuk mendirikan badan-badan usaha milik negara di Brasil dilakukan bukan hanya dengan melakukan adaptasi organisasional saja, melainkan juga dilakukan dengan menciptakan dan memanipulasi landasan sosial ekonomi yang menjadi landasan dari kekuasaan negara. Dalam kasus-kasus seperti ini, pandangan Bentley tadi seolah menjadi terjungkil balik. Selain itu, bukti-bukti mengenai peran penting dari kekuasaan dari negara yang memiliki otonomi tidak hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan aktif yang dilakukan pemerintah. Otonomi negara memiliki landasan struktural yang membuat pemerintah mampu melakukan inisiatif secara independen dalam banyak hal. Stephen dalam bukunya The State and Society Peru in Comparative Perspective mengajukan argumen yang disampaikan secara terinci bahwa Peru adalah sebuah negara yang pemerintahannya bersikap proaktif dan banyak hal. Pemerintah Peru mengambil kebijakan yang sangat intervensionis dan mempengaruhi struktur dari kondisi-kondisi di mana kelompok-kelompok masyarakat mengorganisir dirinya sendiri dan mampu memberikan tekanan terhadap institusi-institusi politik. Yang terakhir, literatur dari
pendekatan korporatis menyatakan bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat tidak selalu melakukan penggabungan secara bebas sehingga tidak selalu bisa mencerminkan realitas sosial yang baru secara langsung. Di banyak negara demokratis, kelompok masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah dan baru kemudian bisa mengakses struktur dari negara. Hasilnya adalah bahwa garis batas pemisah antara wilayah pribadi dengan wilayah publik menjadi kabur atau bahkan terhapus sama sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu pendekatan Marxian. Yang pertama, pandangan bahwa negara adalah para bentuk dari kepentingan pribadi dari kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, untuk melakukan proses tawar-menawar juga ada dalam pendekatan Marxian. Nah, tapi tidak pernah dianggap sebagai pemikiran yang final, terutama oleh para penganut Marxisme di era modern. Para teoriti Marxis di abad 20, yaitu mereka yang seringkali disebut sebagai kaum Marxis struktural. Nah, dengan caranya sendiri-sendiri berusaha untuk memandang negara sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tanpa harus mereduksi negara menjadi bentukan dari kepentingan kapitalis, baik kapitalis individu maupun kapitalis sebagai kelompok. Nah, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pendekatan instrumental dalam teori negara yang memandang negara sebagai fasilitator bagi kepentingan pribadi individu belaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kepentingan kapitalis itu adalah kepentingan dari individu-individu kapitalis yang ada dalam kelas kapitalis, ataukah kepentingan objektif yang dapat diimputasikan kepada para individu ini berdasarkan posisi kelas mereka? Nah, dengan kata lain, apakah negara adalah pelaksana dari kepentingan ataukah kepentingan real dari individu-individu yang menjadi kapitalis? Nah, yang kedua, kalau benar memang bahwa negara bertindak demi kepentingan kelas kapitalis dalam dua artian di atas, dan jika benar bahwa kepentingan kapitalis itu lagi-lagi dalam dua artian di atas bertentangan dengan kepentingan para pekerja, bagaimana caranya agar negara bisa mendapatkan kepatuhan dari mayoritas dari populasi masyarakat seperti yang terjadi dalam negara-negara demokratis kapitalis? Nah, karena jumlah kapitalis selalu lebih sedikit daripada jumlah pekerja, sehingga kalau negara membela kapitalis, mana bisa negara mendapatkan dukungan dari mayoritas? Nah, dua pertanyaan ini berusaha dijawab oleh konsep hegemoni dari Gramsci dan konsep otonomi relatif dari Paulantes. Di dalam kelas kapitalis, persaingan ini terjadi antara kelompok kapitalis yang satu dengan kelompok kapitalis yang lain, dan dalam kelas pekerja, antara kelompok pekerja yang satu dengan yang lain, dan antara kelas kapitalis dengan kelas pekerja. Dalam pandangan Marxian, masyarakat sipil dalam artian tertentu mendorong para pelaku untuk memandang kepentingan diri mereka dan hubungan mereka satu sama lain secara sempit. Nah, dorongan untuk berpandangan sempit ini terjadi karena kesadaran para individu ini dibentuk oleh kondisi sosial mereka dan bukan individu-individu ini yang berusaha mempengaruhi atau mengubah kondisi sosial itu, seperti yang dipahami oleh teori-teori utilitarian sebelumnya. Nah, maka untuk melindungi kepentingan real dari kelas kapitalis ini atau yang belum disadari oleh individu-individu kapitalis, yaitu untuk mempertahankan institusi-institusi sosial yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan akumulasi kekayaan, maka negara harus satu, menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pribadi dari tiap-tiap individu kapitalis atau kepentingan langsung, tapi memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan yang diimputasikan kepada para kapitalis ini, yaitu mempertahankan posisi kelas secara keseluruhan. Nah, yang kedua, memberikan pendidikan kepada kaum kapitalis dan kaum pekerja agar mereka memahami pentingnya menjaga kelangsungan dari kepentingan kelas atau kepentingan real mereka masing-masing. Nah,
Nah, maka dalam artian ini negara tidaklah sepenuhnya lepas dari pembelaan terhadap kepentingan kelas tertentu. Sehingga dalam artian negara tetap bisa dikatakan sebagai bentukan dari kepentingan pribadi dari anggota masyarakatnya. Tapi di sisi lain negara harus melepaskan diri dari kepentingan sempit, yaitu kepentingan langsung dari individu-individu yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan pendapat bahwa agar negara bisa sukses dalam menjalankan tugasnya, maka negara ini harus memiliki otonomi relatif. Nah, maka dalam teori Marxian, konsep otonomi relatif dari negara merupakan sebuah penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksana dari kepentingan orang-orang atau individu-individu tertentu, yaitu individu-individu yang kapitalis dan kepentingan mereka masing-masing. Negara dipandang memiliki kepentingan sendiri yang bersifat ideologis, yaitu dalam artian bahwa kepentingan negara itu harus disimpulkan dari pemahaman tentang bagaimana struktur dari masyarakat dan bagaimana mempertahankan kohesi sosial dalam struktur semacam itu agar memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan pribadi dalam jangka panjang oleh individu-individu di dalamnya. Nah, kalau kita memandang bahwa kepentingan sebenarnya dari kelas kapitalis adalah kepentingan yang diimputasikan kepada kelas itu dengan melihat pada konsumsi objektif dan bukan kepentingan dari tiap individu-individu kapitalis atau kepentingannya secara aktual dikejar oleh kelas kapitalis dalam kenyataannya, maka pemahaman ini akan menimbulkan masalah terhadap hubungan antara negara dengan kepentingan pribadi. Nah, dalam pandangan Gramsci dan Paulangas, kepentingan yang hendak dicapai oleh negara adalah kejernihan untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu. Nah, negara mempertahankan tatanan itu bukan karena tatanan itu membuat individu-individu kapitalis, melainkan karena bagi negara tatanan itu menguntungkan negara. Nah, negara berusaha menjamin bahwa tatanan sosial itu akan memiliki bentuk tertentu yang memberikan ruang bagi kegiatan pemenuhan bagi beberapa jenis kepentingan pribadi tertentu. Tema-tema penting apa sih yang ada di dalam analisis utilitarian dan Marxian terhadap negara dan terhadap hubungan antara negara dengan masyarakat? Nah, salah satu tema yang penting dalam analisis ini adalah masalah tatanan sosial. Sebuah masyarakat, paling tidak masyarakat dalam sebuah negara, biasanya terdiri dari beberapa juta individu, di mana individu-individu ini menjalankan banyak sekali peran. Namun, semuanya saling terkait satu sama lain dalam jalinan yang kompleks dan terkoordinasi. Para pemikir Marxian maupun utilitarian telah sama-sama menyadari adanya masalah dan mereka menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Teori-teori utilitarian menyadari bahwa paling tidak di antara para individu yang saling mengejar kepentingannya diri sendiri itu harus ada konsensus tentang aturan-aturan dasar dari permainan atau prinsip-prinsip dari tatanan sosial sebagai dasar yang mengatur persaingan kepentingan dalam masyarakat. Nah, karena negara harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aturan-aturan dasar permainan itu benar-benar dipatuhi dan juga sekaligus mendidik masyarakat agar memahami dan menjalankan aturan-aturan itu, maka mau tidak mau, teori utilitarian ini tidak bisa mempertahankan pandangannya bahwa negara harus adalah sekedar instrumen, karena dalam kondisi persaingan ini negara yang cuma menjadi instrumen tidak akan bisa bertahan lama. Artinya, teori-teori utilitarian terpaksa mengakui pada akhirnya sebuah pandangan yang tidak mau diakuinya sebagai bilik tolak dari analisis terhadap negara. Teori-teori Marxis mengatakan bahwa ketidakcocokan antara kepentingan material juga menyadari masalah yang sama dengan mengakui sempit dari para kapitalis dengan tugas mempertahankan tatanan sosial yang harus dilakukan negara. Nah, dalam kedua aliran ini, konsep kepentingan yang digunakan masing-masing teori ini sama-sama tidak mampu menghasilkan teori tentang sebuah negara yang mampu menjaga tatanan masyarakat yang diperlukan
agar kepentingan-kepentingan sempit itu bisa dikejar oleh individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, poin terakhir, pendekatan transformasional terhadap negara. Sampai pada titik ini, istilah otonomi negara dipahami dalam dua artian. Yang pertama, otonomi negara dipahami sebagai agenda negara yang berbeda dari agenda kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan pribadi dari individu-individu dalam masyarakat. Yang kedua, otonomi negara sejauh ini dianggap sebagai kemampuan negara untuk melaksanakan kemauannya sendiri. Dengan kata lain, otonomi negara berarti adanya kemampuan untuk membuat tujuan dan kemudian mencapai tujuan itu. Ada dua jenis faktor penyebab yang terjadi, yaitu faktor penyebab yang ada dalam negara itu sendiri dan faktor penyebab yang ada di luar negara. Otonomi negara dikatakan ada ketika faktor-faktor penyebab dari perilaku negara bersifat internal. Kalau otonomi negara didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk membuat kehendaknya sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak dari perekonomian, maka negara yang memiliki otonomi ini akan berada dalam posisi yang sulit dalam beberapa artian. Yang pertama, akan sulit untuk menyanggah kesimpulan bahwa negara yang memiliki otonomi akan melanggar beberapa prinsip demokratis. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah bahwa harus ada saling memberi respon antara pemerintah dengan yang diperintah. Jika hubungan saling merespon ini dirusak karena negara melakukan tindakan secara otonom atau dengan mengabaikan atau mengalahkan kemauan dari masyarakat sipil, maka demokrasi akan menjadi terganggu. Yang kedua, otonomi negara juga menimbulkan masalah dari segi teori dan metodologi. Sampai seberapa jauh tindakan yang dapat dilakukan negara untuk bisa disebut sebagai otonom. Kalau negara membuat pilihan sendiri dan melaksanakannya dengan mengabaikan sepenuhnya keinginan-keinginan masyarakat, tidakkah negara seperti dapat dikatakan autistik atau bertindak sesuka hati atau sewenang-wenang? Tapi di sisi lain, bagaimana bisa negara dikatakan memiliki tujuan sendiri kalau semua tindakannya tetap harus dibuat berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi masyarakat, di mana tujuan itu dapat diubah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebuah negara yang sengaja mengabaikan masyarakat, mau tidak mau akan tampak sebagai membuat pilihan secara sewenang-wenang dan tidak dilandaskan secara sosial. Kedua, kesulitan ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah memiliki masalah yang serius, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dengan perekonomian atau masyarakat sipil. Selanjutnya, negara menurut Scarpol telah mengembangkan sebuah pemahaman berbasis historias organisasional untuk memahami negara, di mana negara dipandang sebagai sejumlah organisasi yang menjalankan fungsi administratif, kepolisian, dan militer dan dikoordinasikan oleh sebuah badan eksklusif. Di sisi lain, negara dipandang tidak terpisah dari wilayah pribadi atau masyarakat sipil atau perekonomian dan juga tidak menguasai wilayah pribadi itu. Tetapi di sisi lain, perekonomian juga tidak berdiri sendiri sebagai institusi yang bebas penuh atau sebuah faktor terberi atau given yang sudah ada sebelum negara terbentuk. Negara ikut berperan dalam pembentukan masyarakat sipil, tapi masyarakat sipil juga ikut berperan dalam pembentukan pengkonstitusian negara, karena hasil-hasil kepentingan juga dipengaruhi oleh sifat dari pengaturan negara. Maka kesimpulannya adalah bahwa negara merupakan sebuah struktur dengan logika dan kepentingan sendiri yang tidak sepenuhnya sama dan tidak sepenuhnya dapat digabungkan dengan kepentingan dari kelas-kelas dominan dalam masyarakat atau dengan semua kelompok yang ada dalam wilayah politik. Selanjutnya, pemikiran Peter Kajesten dan Peter Kourevit. Peter Kajesten dan Peter Kourevit juga memiliki referensi dengan pendekatan transformasional terhadap negara.
Biarpun Kazakhstan tidak menggunakan istilah otonomi negara, namun idenya tentang jaringan kebijakan memiliki unsur-unsur yang selaras dengan pendekatan transformasional terhadap negara, atau seperti yang diajukan Skorpol tadi. Yang dimaksud dengan jaringan kebijakan oleh Kazakhstan adalah sekelompok kelompok dan konstitusi-konstitusi dalam negara dan masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Struktur negara dapat menimbulkan perbedaan pada hubungan itu, dan perbedaan itu bisa terjadi bukan karena jaringan kebijakan mampu menguasai masyarakat, karena bahkan ada kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat yang terlibat dalam jaringan kebijakan itu, melainkan karena jaringan-jaringan kebijakan dapat membangkitkan dan memberikan arahan secara kreatif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat dan gangguan-gangguan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu masyarakat negara maupun masyarakat tradisional atau masyarakat perekonomian yang terdiri dari beberapa negara seperti misalnya kawasan ekonomi. Selanjutnya, konsep legitimasi. Konsep legitimasi memandang bahwa negara memiliki hubungan dengan tujuan publik atau kepentingan publik, sehingga hubungan antara negara dengan perekonomian menjadi erat kaitannya dengan hubungan antara wilayah publik dengan wilayah pribadi. Namun, hubungan semacam ini tidak dijabarkan secara eksplisit dalam pendekatan historis struktural atau pendekatan transformasional. Bahkan, dalam pendekatan historis struktural, negara memiliki sifat semi pribadi, seperti yang tampak dari komentar Skorpol berikut ini. Tindakan mendasar dan pertama yang harus dilakukan semua negara adalah mengambil sumber daya dari masyarakat dan menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan organisasi administrasi dan organisasi forestry agar negara dapat memiliki peranan yang nyata. Maka kita perlu memandang bahwa negara memiliki tugas yang penting di dalam menetapkan landasan-landasan ideal atau ideologi dari tatanan sosial. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.